hari ini harusnya saya mendapat bagiannya itu tentang Miriam dari buku Ia Dinamai Perempuan. Tapi saudara tidak perlu keluarkan, karena saya mau mengajak saudara mempelajari buku itu dengan sesuatu yang lain. Saudara boleh baca buku itu nanti di rumah, baca soal Miriam dari Bilangan 12 ayat 1 dan 15. Buat saudara yang belum baca, saya akan ceritakan dengan singkat. Ceritanya di situ, kemudian setelah itu baru kita akan masuk firman Tuhan. Miriam itu seorang yang sangat luar biasa. Dia seorang nabi, dia diangkat oleh Tuhan untuk menjadi nabi pada zaman itu. Dan Miriam itu membantu Musa dalam banyak perkara. Dan pada saat bangsa Israel keluar dari tanah Kanaan melewati Laut Kolsom, Maryam yang umurnya waktu itu sekitar 95 tahun menari-nari di hadapan Tuhan. Dia yang memimpin bangsa Israel, umat perempuannya untuk menari. Bayangkan saudara, nenek-nenek umur 95 tahun menari-nari dengan rebana. Saya lihat tadi di sini waktu melompat, tidak ada yang lompat. Melompatnya cuma begini. Itu pun sedikit yang begitu. Ini yang namanya 95 tahun loncat-loncat menari. Harusnya kita lebih daripada itu. Kita yang namanya masih muda, kita harusnya bisa bergerak lebih banyak untuk Tuhan. Tapi kemudian pada saat itu Musa menikahi seorang perempuan Kusi. Dan pada saat itu Maryam mulai merasa begini, tidak puas dan sebagainya. Akhirnya dia mulai berkata kepada Musa, memangnya cuma kamu yang bisa dengar suara Tuhan? Gitu. Saya kan juga bisa. Itu istilah kasarnya ngomongnya begitu saudara. Dan saat itu Tuhan murka. Miriam dihukum 7 hari mengalami kusta di luar perkemahan. Tapi setelah itu dia diterima kembali. Nah, kita mau belajar hari ini tentang Miriam. Saya mau bagi itu mengenai 3 hal. Kenapa Miriam bisa jatuh? Seorang nabi, seorang hamba Tuhan, seorang yang mengerti penyembahan dan pujian. Kenapa dia bisa jatuh? Kenapa dia bisa mulai menghakimi orang lain? Ada 3 hal di sini yang saya bagi, yang kita mau belajar pagi ini. 1, pentingnya mengenal kedudukan. Kita akan bahas soal itu. Yang kedua, hati-hati dengan hati yang dicemari. Hati-hati dengan hati yang dicemari. Dan yang ketiga, jangan menjamah orang yang diurapi. Saya akan bahas ini secara terperinci satu persatu. Sekarang kita akan masuk dalam bagian yang pertama, yaitu mengenal kedudukan. Kita baca 1 Korintus 11 ayat 31 sampai 32. Kalau kita memuji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Ini yang pertama. Saudara, setiap dari kita harus menguji diri kita. Harus mengenal diri kita, harus tahu siapa kita. Baik di hadapan Tuhan, di hadapan sesama manusia, di hadapan pemimpin kita, juga di dalam keluarga kita. Banyak sekali orang yang tidak mengenal kedudukannya. Ini menyebabkan banyak perkara. Kenapa keluarga-keluarga bisa pecah? Kenapa keluarga-keluarga bisa saling bertengkar? Seringkali akibatnya karena tidak mengenal kedudukan. Kenapa jemaat kadang-kadang bisa kacau balau, hamba Tuhannya bisa bertengkar dengan majelis dan sebagainya? Karena tidak mengenal kedudukannya, tidak tahu tugas dan kewajiban masing-masing. Saya cuma singgung secara global ya, dan biar saudara periksa sendiri, biar saudara sendiri yang merenungkan. Ada ayat-ayatnya, tapi saudara tidak usah baca semuanya, saudara boleh catat. Yang pertama tentang suami istri, Efesus 5 ayat 22, tidak usah dibaca. Dikatakan di situ jelas, saya yakin saudara semua hafal. Tidak usah dibaca, hafal kan? Istri-istri katanya gimana? Harus apa? Tunduklah kepada suami. Hafal semua di luar kepala. Cuma dilakukan? Enggak. Itu yang jadi masalah. Saudara, dikatakan tunduklah seperti engkau tunduk kepada Tuhan. Kalau saudara lihat baik di Efesus maupun di Petrus maupun di tempat yang lain, ada 3 kali dikatakan apa? Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Dan yang disebut itu pertama istri. Kenapa tidak suami ya? Saya juga heran. Tapi rupanya Tuhan mau supaya istri mengambil inisiatif untuk mulai menundukkan diri. Dan yang kedua, kemudian selanjutnya selalu dikatakan, hai suami-suami, kasihilah istrimu. Saudara, tugas suami itu jauh lebih berat. Jangan saudara bilang, Tuhan kok nyuruh saya ngambil inisiatif. Ya, karena tugas suami itu jauh lebih berat. Dikatakan di situ suami itu harus mengasihi istrinya. Suami itu harus menyucikan istrinya. Suami itu harus mengorbankan nyawanya sampai seperti Yesus mengorbankan nyawanya untuk jemaat. Jadi biarlah tugas suami itu berat. Tapi dia tidak bisa memulai kalau kita tidak menundukkan diri. Dan seringkali istri mau melakukan tugas suami, tapi tidak mau melakukan tugasnya. Saya kenal seorang istri
yang dia bilang begini, saya itu sayang sekali sama suami saya. Sayang lah, saya itu mengasihi dia, saya itu memuja dia, saya berkorban untuk dia. Tapi kalau dia berbuat salah, saya tidak tahan, saya mesti marah. Dan keputusan dia harus bilang dulu sama saya. Terus saya bilang, Tuhan itu tidak pernah nyuruh kamu untuk mengasihi suami. Tapi Tuhan nyuruh kamu untuk tunduk. Tunduk itu dalam arti apa? Menurut kepada dia. Menurut, putusan itu ada di dalam tangan suami. Kemudian dia bilang, tapi saya mengasihi suami saya. Itu tidak perlu. Yang perlu sekarang tunduk. Buktikan itu dulu. Dan apa akibatnya saudara? Benar, saya lihat suaminya. Suaminya sadar kalau istrinya itu mengasihi dia. Tapi akibat dari istrinya selalu tidak mau tunduk. Selalu menteror suaminya. Suaminya itu kurang rasa percaya diri. Sedikit-sedikit lupa. Sedikit-sedikit lupa. Dia itu dulu suaminya itu cum laude. Sekolah 4 tahun selesai dengan lancar sekali. Karena istrinya terus menteror dia. Sekarang itu kalau bawa barang aja lupa. Kadang-kadang dia pakai kaos kaki. Dia ngambil dari lemari kaos kaki. Buat pakai kaos kaki. Dia bisa taruh di lemari es. Saking tegang hidupnya. Tegang. Dan dia suaminya ini bilang sama saya. Setiap kali perasaannya selalu, saya berbuat salah apa lagi ya nanti. Nanti istri saya marah lagi. Nanti istri saya marah lagi. Saudara, karena itu Jangan berikan apa yang Tuhan tidak minta. Maksud saya baik saudara mengasihi, tapi jangan anggap itu sebagai sesuatu yang cukup. Tapi yang Tuhan minta, itu lakukan. Karena itu yang paling perlu. Saya berkata banyak kepada suami-suami, saya tanya dan mereka berkata, seorang istri yang menurut, buat saya itu bukti daripada dia mengasihi saya. Seorang istri yang menurut, itu membangkitkan harga diri saya. Seorang istri yang menurut, itu membuat saya sanggup untuk berpikir dan merasa damai sejahtera. Seorang istri yang menurut membuat saya bisa mengasihi dia. Karena itu saudara, mulailah dengan penundukan diri. Saya katakan di sini, kenapa banyak yang salah? Mulai biasanya dengan apa? Merasa diri lebih penting. Merasa diri lebih pandai. Sama seperti Maryam. Bilangnya begini, kalau suami saya yang berbuat selalu salah sih, mendingan saya ngerjain. Mendingan saya ngambil keputusan. Dia lebih bodoh sih. Mulai sama seperti Maryam. Dia merasa apa? Musa salah bertindak. Karena itu dia perlu untuk menegur Musa. Saudara sebagai seorang istri, saudara boleh memperingatkan suami. Kalau suami saudara salah, silahkan peringatkan. Bilang, menurut saya ini begini-begini. Tapi keputusan tetap serahkan dia. Karena Allah itu bekerja menurut hierarki. Allah bekerja menurut susunan. Kalau susunan itu kita ambil. Kita yang di atas dan suami kita yang di bawah. Keluarga kita tidak bisa diberkati. Saya akui memang tidak mudah untuk menundukkan diri kepada suami. Saya mengalami ini bertahun-tahun. Saya pada waktu saya pertama kali menikah, mungkin sudah pernah dengar kesaksian saya. Saya seorang pemimpin di dalam persekutuan. Saya seorang anak sulung dan saya biasa untuk memimpin, mengatur segala sesuatu. Suami saya juga demikian. Dia seorang pemimpin di dalam gerejanya. Dia biasa berdikari, dia bisa mengatur segala sesuatu. Dan pada saat kami menikah, rasanya susah sekali untuk tunduk sama dia. Soal masak aja saudara, saya bisa ribut dengan dia. Dia juga pintar masak. Saudara, kebetulan suami saya itu bisa segalanya. Jadi soal masak dia juga jago gitu loh. Dia tahu bumbu-bumbu, dia tahu kalau ngerasain dia bilang, oh ini kurang jinten, kurang ini, dia tahu gitu. Masalahnya segala macam tahu. Kemudian misalnya masak brokoli gitu ya. Saya selalu maunya cepat. Jadi saya kasih air banyak, saya begitu mendidih saya cemplungin. Suami saya enggak mau seperti itu. Dia maunya kalau begitu kan vitaminnya hilang. Dia maunya brokoli itu dipotong, dikasih air sedikit, terus sedikit sekali, terus ditutup, ditim gitu loh. Jadi kaldunya itu nggak hilang gitu, sari-sarinya itu nggak hilang. Begitu aja kita bisa ribut. Soalnya saya bilang pokoknya cepat, terus dia bilang enggak, pokoknya sehat. Ya udah deh ribut kita. Terus tapi saya belajar sekali waktu Tuhan berkata begini. Waktu itu, waktu saya setahun menikah, saya nggak rasakan kasih dia. Saya rasanya, aduh Tuhan, saya kok punya suami kayak begini. Suami saya egois, suami saya rasanya mau menang sendiri. Suami saya rasanya tidak pernah memperhatikan saya. Itu perasaan saya. Sampai sekali waktu. Dan saya selalu berkata begini kepada orang-orang. Saya itu sudah berkorban untuk dia. Saya itu sudah melayani dia. Kok dia seperti itu? Terus Tuhan bilang, jangan gombal ya Iin. Dia bilang gitu, tunduk aja tidak bisa. Bilangnya mau berkorban. Kadang-kadang Tuhan kalau bicara sama saya itu keras sekali. Tapi saya tahu bahwa saya perlu dibegitukan. Terus Tuhan berkata dengan, jangan berlagak rohani. Kalau kamu tidak bisa tunduk sama suamimu, tidak usah melayani. Tuhan katakan keras. Dan Tuhan katakan juga, kalau engkau tidak mau berubah, jangan harap suamimu berubah. Waktu itu saya berkata, iya Tuhan, ampuni saya. Saya mau belajar menundukkan diri.
Saya mengerti Tuhan katakan, kalau engkau tidak bisa menundukkan kepada sesuatu yang nyata kepada suamimu, apalagi engkau menundukkan diri kepada Allah. Langsung Allah mulai bukakan segala sesuatu dalam hidup saya. Benar saudara, setiap kali Allah berkata sesuatu, saya selalu berkata, iya tapi. Kalau Tuhan bilang, Iin kamu ke sekolah, dia bilang, iya Tuhan, tapi sebentar ya, saya mau nyelesain ini dulu. Kalau malam-malam dia bangunkan saya, Tuhan bilang, sekarang berdoa. Saya bilang, Tuhan ngantuk. Tuhan katakan, lihat. Mana penundukanmu kepadaku? Engkau tidak pernah menundukkan diri. Karena itu engkau pun mengalami problem dalam menundukkan diri kepada suamimu. Pada waktu itu saya mulai bertobat. Saya katakan, ya Tuhan, saya mau belajar. Kemudian saya mulai menundukkan diri dalam segala perkara. Apapun, baik soal jalan, saya tahu jalan itu salah yang diambil. Karena anak kalau lewat jalan itu kan kita tahu. Saya cuma bilang begini, Yang, saya kadang-kadang manggil dia Yang, gitu ya. Yang rasanya jalannya salah. Kalau kita lewat sini, rasanya salah. Dia bilang, enggak, rasanya betul. Silahkan. Muter-muter 1 jam, benar salah, saudara. Tapi Tuhan berkata, lebih baik engkau menundukkan diri daripada ribut soal jalan. Dan dia bilang, iya betul kamu ya. Dalam waktu kira-kira 6 bulan, setelah saya menundukkan diri, suami saya berubah dengan total. Dia sangat mengasihi saya. Dia memperhatikan saya. Dan bahkan sekarang kalau dia mau mengambil keputusan, selalu dia tanya saya. Dia bilang, kalau menurut kamu bagaimana? Belakangan ini dia mau beli saham, mau beli apa, selalu dia bilang, kalau menurut kamu bagaimana? Dan kadang-kadang saya berbuat kesalahan, tapi dia bilang, tak apa-apalah, namanya juga belajar. Dia bilang, dia hampir selalu sekarang menuruti apa yang saya katakan. Kalau saya bilang, saya bilang lebih baik begini. Dia bilang, ya sudah, saya ambil yang kamu rasa itu baik. Kemudian saya tanya dengan dia, saya bilang, kenapa sih? Dia bilang, dulu saya juga sering ngemukain pendapat, kok kamu tidak pernah mau nurut? Kenapa sekarang saya bahkan diam, kamu paksa-paksa saya untuk mengambil keputusan? Kalau kita ke restoran, sekarang dia yang maksa saya untuk selalu saya yang milih. Kalau saya pergi-pergi kemana, dia selalu yang menentukan, kamu yang cari jalan, kamu yang tentukan kapan kita pergi. Saya bilang, kenapa sih? Terus dia katakan apa? Aku cuma mau kamu tunduk. Kalau aku tahu dan aku yakin bahwa istriku itu tunduk dan tahu diri, semuanya akan saya berikan. Tapi saya mau istriku tahu diri, tahu menempatkan dirinya. Dan saya tidak pernah menyukai istri yang mau di atas suami. Dan itu Tuhan, saudara, itu Tuhan. Dia kadang-kadang cuma membiarkan kita diuji. Dia membiarkan kita dicobai. Dia membiarkan kita mengalami perkara-perkara yang tidak enak. Supaya apa? Supaya kita ini tahu diri. Jujur seorang manusia itu seringkali tidak tahu diri, maunya ngelunjak. Saudara tahu ngelunjak? Bahasa Jawa itu kalau dikasih ati minta empelah, itu namanya ngelunjak. Tapi kita belajar untuk tahu diri. Karena kalau kita sungguh-sungguh mau menundukkan diri, baik kepada suami maupun kepada Tuhan, saya yakin semuanya akan Tuhan ubahkan, semuanya akan Tuhan berikan. Bahkan kalau saudara berkata, suami saya belum anak Tuhan, suami saya sangat kejam, dia tidak mungkin mengerti apa yang Tuhan mau. Saya katakan, Allah sanggup mengajar suamimu. Kalau Allah sanggup membunuh Nabal, karena Tuhan tahu Nabal tidak bisa diubahkan dan menggantikan dengan Daud. Saudara tahu ceritanya kan? Saudara, Tuhan pun sanggup berbuat dengan saudara dan saya. Amin. Kita lanjutkan. Dikatakan yang kedua, yaitu soal anak dan orang tua. Itu dalam Efesus 6 ayat 1 dan 9. Saudara tidak perlu baca, saudara baca nanti di rumah. Juga soal hamba dan tuan. Dan kemudian yang terakhir adalah gembala dan jemaat. Saya mulai bahas tentang anak dan orang tua. Sebagai seorang anak yang Tuhan tuntut dalam hidup kita, cuma taat dan menghormati mereka. Berapapun umur kita, saudara, belajarlah untuk tetap menghormati mereka. Karena berkat itu tidak turun kepada orang yang tidak menghormati orang tuanya. Kemudian bagaimana sikap seorang tua, orang tua kepada anak? Sama dengan sikap gembala kepada jemaat. Tuhan katakan cuma satu. Apa? Jadilah teladan. Banyak yang disingkapkan, tapi yang paling penting dari situ Tuhan katakan, jadilah teladan. Saudara, perlu memang banyak untuk saudara bergaul dengan anak. Perlu untuk saudara banyak bergaul dan berbicara dengan dia. Tapi lebih perlu untuk saudara bergaul dan berbicara dengan Allah, sehingga hidup saudara diubahkan. Kemudian saudara akan menjadi teladan. Saya boleh saksikan ini dalam hidup saya. Ayah saya seperti banyak saudara tahu adalah seorang hamba Tuhan. Dan ayah saya tidak pernah saudara memaksakan bahwa saya harus begini, saya harus belajar Alkitab, saya harus ini, harus itu. Dia sama sekali tidak pernah. Dia tidak pernah memaksakan hal itu. Bahkan kalau saya mau bilang begini, waktu itu saya masih remaja,
Saya bilang begini, Pak saya mau nyoba, saya mau lihat disco kayak apa. Tapi saya cuma bilang apa, kamu berdoa, tanya Tuhan dan silahkan pergi. Kemudian adik saya bilang, Pak saya mau nyoba ngerokok. Jangan kira anak-anak hamba Tuhan itu baik-baik saudara. Terus ayah saya bilang apa, kamu tahu kan ngerokok itu tidak baik? Iya saya tahu, tapi saya mau ngerasain, silahkan coba. Tapi saya bilang, kamu berdoa dan silahkan coba. Tapi saya boleh saksikan, lewat teladan hidup dia, lewat apa yang dia doakan setiap hari untuk anak-anaknya, kami bertiga tidak ada yang merokok. Kami bertiga tidak ada yang menyintai dunia. Dan kami bertiga saat ini boleh masuk pelayanan. Saya sudah full time saudara. Adik saya yang nomor 2 full time. Dan adik saya yang ketiga seorang pemimpin pujian yang Tuhan berkati. Saudara, bukan dengan banyak berbicara, saudara memenangkan jiwa anak-anakmu. Dengan banyak berdoa dan beri teladan. Saya lihat bagaimana ayah saya jam 5 pagi selalu berdoa. Itu membuat saya mau untuk mendisiplin diri. Saya lihat bagaimana ayah saya setiap Rabu dan Sabtu berpuasa dari pagi sampai malam. Itu membuat kami bertiga dengan sendirinya kami belajar puasa sejak masa muda kami. Dan sampai sekarang kami tetap berpuasa. Karena apa? Ada contoh yang bakti. Ada contoh yang nyata. Saya lihat bagaimana ibu saya selalu memberikan berkat kepada orang lain. Mami saya itu kalau dia masak banyak, dia selalu bagi-bagi. Kalau dia punya makanan banyak, di sebelah saya itu gang ya, dia langsung panggil tukang becak, panggil orang-orang yang di sebelah itu, anak-anak liar yang di sebelah itu, dia bilang ini, oh kamu mau kerupuk? Dia beli kerupuk, dia suruh mereka itu beli kerupuk sekalian. Kalau dia punya roti gitu, misalnya kami dapat roti yang seloyang yang besar, dia potong jadi kecil-kecil, dia bagiin semua. Kami lihat itu sejak masa muda kami. Dan mami saya tidak pernah berkata apa, tapi itu menular dalam hidup kami. Saudara, kalau saya punya baju sudah kebanyakan gitu ya, lemari saya sudah penuh, rasanya tidak tahu bagaimana, ada cenderung keinginan untuk bagi-bagi. Terus kemudian kalau saya punya makanan, selalu saya pengen bagi-bagi. Ada sesuatu yang menular, ada sesuatu yang menular. Karena apa? Karena orang tua saya. Karena itu saudara tidak perlu banyak berbicara dengan anak, terutama pada masa-masa remaja. Semakin dia diomongin, semakin dia melakukan. Itu anak remaja. Karena dia apa? Maminya, ayahnya, orang lain dia pikir tidak merasakan apa yang dia rasakan. Tapi berikan teladan dan doakan. Saya boleh saksikan sesuatu hal, karena doa orang tua saya, kemanapun kami pergi, ada sesuatu yang seolah-olah menjagai kami. Rasanya kami itu tidak bisa berbuat dosa. Kalau kami mau berbuat dosa, ada sesuatu ketakutan yang luar biasa. Karena apa? Karena doa mereka. Dan itu bukan cuma saya yang mengalami. Bahkan adik saya yang nomor 2, dia sekolah di Australia, dia seorang laki-laki. Dan saudara tahu apa yang namanya laki, itu kadang-kadang pengennya macam-macam. Dia berkata, waktu saya tinggal di Australia, kemungkinan untuk berbuat hal-hal yang kotor sekalipun, itu sangat terbuka. Dia bilang, kadang-kadang saya itu sampai sudah menuju ke tempat itu. Dia pengen nyoba yang namanya night club, segala macam. Tapi aneh, setiap kali saya mau masuk, ada aja perkara yang membuat saya selalu balik. Tak tahu kenapa, dia bilang, seolah ada tangan yang kuat yang selalu menarik saya untuk menjauhi tempat-tempat itu. Dan saya katakan, karena apa? Doa orang tua saya. Karena itu saudara, jangan pernah khawatir tentang apa yang anak-anak saudara alami. Doakan, doakan, dan jadilah teladan. Kemudian yang terakhir adalah dikatakan soal hamba dan tuan. Saudara boleh baca, dikatakan tuan-tuan berlakulah ramah. Itu yang Tuhan katakan, berlakulah ramah dan jangan menindas mereka. Kemudian gembala, seperti yang tadi saya katakan, seorang gembala wajib untuk menjadi teladan. Dan bagaimana dengan kita sebagai jemaat? Saudara, sebagai jemaat Tuhan juga menurut, belajarlah untuk taat dan tunduk. Belajarlah untuk taat dan tunduk. Apapun yang gembalamu katakan, kau harus melakukan ini. Kadang-kadang saudara mungkin merasa, dia tidak mengerti saya. Atau saudara mengatakan, saya tahu lebih baik. Belajarlah untuk tunduk dan taat. Saya pun harus menundukkan diri kepada pemimpin saya. Pada waktu saya di luar negeri, saya menundukkan diri kepada sebuah persekutuan pemuda-pemudi. Dan pada waktu itu mereka mengatakan, kamu harus melayani konseling. Dia bilang begitu. Saya berkata, saya tidak punya waktu. Karena waktu itu saya mau menyelesaikan tugas akhir saya. Tapi mereka mengatakan, kamu harus menerima jabatan itu. Saya bilang, saya belajar tunduk. Dan saudara, memang dalam tahun itu saya sangat sibuk. Tapi saya tetap belajar harus tunduk kepada apa yang mereka tetapkan. Dan memang selama tahun itu, Tuhan buat saya begitu banyak mendapat konseling, mendapat panggilan. Sampai kadang-kadang saya tidak sempat makan di rumah. Saya pulang dari sekolah, saya langsung ke tempat orang itu makan sembari konseling. Kemudian saya pulang dan begitu seterusnya. Tapi saya lihat,
Karena saya tunduk, ada berkat Allah yang dicurahkan. Tuhan bela pelajaran saya. Tuhan bela apa yang saya lakukan. Karena itu belajar tunduk. Selebihnya silakan Tuhan. Kita bahas sekarang yang kedua, yaitu tentang hati. Kita baca dari Amsal 4 ayat 23. Silakan baca. Dikatakan di situ, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, saya mulai mau bahas perkara apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar itu seringkali bukan seluruh kebenaran. Saya mau kasih ilustrasi sesuatu. Katanya di negara Yahudi dulu, seorang anak didik itu harus selalu menyediakan makannya untuk rabinya, untuk gurunya. Kemudian caranya gitu, pertama harus gurunya yang makan. Setelah gurunya selesai makan, sisanya baru anak didiknya. Kemudian anak didik ini masak nasi, dia udah baik, dia taruh di mangkok, dia mau bawa kepada gurunya. Begitu dia jalan mau bawa kepada gurunya, di atas tuh ada cecak, prop gitu ya. Terus puk di situ. Persis kena di mangkoknya itu. Kemudian ada burung lagi, nggak tahu gimana, jatuh juga kotorannya di situ. Jadi yang di atas itu semuanya kena sama kotoran. Tapi dia untuk mau masak yang baru nggak punya uang, nggak punya nasi lagi. Karena itu dia ambil, dia pilihin di atasnya. Dan dia bilang, aduh, karena ini sedikit, bagian dia kasih ke gurunya. Dan yang di atasnya itu ada dagingnya beberapa itu sama dia dimakan. Pada saat yang demikian, pada saat dia ambil, dia sisihin yang atasnya, yang bagusnya, kelihatannya dosennya gurunya datang, lihat dari jauh. Waduh, kata gurunya, ini anak tidak benar. Masa makanan saya belum saya makan, dia sudah makan duluan. Lihat aja, yang bagian atas itu kan dagingnya, sayurnya, dia makan. Kemudian waktu anaknya itu datang, gurunya marah-marah. Kemudian anak itu baru menceritakan kejadian sebenarnya. Saudara, apa pelajaran yang saudara boleh lihat dari sini? Apa yang saudara pandang itu seringkali menipu. Belum tentu keseluruhannya benar. Kelihatannya anak ini jahat. Dia mengambil bagian gurunya, dia ambil yang enak-enak atasnya. Padahal maksudnya baik. Dia membersihkan kotoran yang kotor buat dia, yang bersih selebihnya buat gurunya. Seringkali itu juga terjadi dalam hidup kita. Banyak kali apa yang kita lihat, misalnya kalau kita lihat atau kita dengar sesuatu tentang saudara kita bilang, aduh, itu orang tidak benar, itu orang jahatin saya. Saya pernah mengalami demikian. Suatu hari saya ngobrol sama teman saya tuh cerita tentang teman saya yang saya sangat kasihi. Saya bilang sama dia, saya punya teman, dia tuh orangnya aneh. Dia bilang, maksud saya aneh, kata aneh itu dalam kata unik. Jadi dia tuh begitu spesial, begitu tidak sama dengan orang-orang lain. Karena cara dia berpakaian dan cara dia sebagainya itu sangat unik. Tapi saya sangat mengasihi dia. Nah, ada orang yang kebetulan lewat, dengar bahwa saya berkata, orang ini aneh. Cuma dengar segitu disampaikan sama teman saya. Dia bilang, kamu tahu enggak, kamu tuh enggak nyangka punya sahabat kayak begitu. Dia itu sahabat kamu, tapi dia ngomong di belakang kamu bahwa kamu tuh aneh. Teman saya waktu itu sempat sakit hati. Sempat sedih, sempat rasanya kok saya begitu teganya. Untung dia mempunyai keberanian untuk membereskan. Dia panggil saya dan dia bilang saya mau bicara. Kemudian dia katakan, kenapa kamu bilang saya aneh? Langsung saya jelaskan semuanya dan kami bisa tertawa bersama, kami bisa gurau bersama. Dia bilang, iya ya ngapain? Kayaknya saya tidak kenal kamu aja. Hanya perkara yang seperti itu saya bisa tersinggung. Saudara, apa yang saudara dengar itu seringkali belum tentu benar. Jagai hatimu dengan kewaspadaan. Jangan biarkan hati kita itu dikotori dengan perkara-perkara yang belum tentu benar. Dengan kenajisan, dengan gosip, dengan sesuatu. Saya katakan di sini bahwa seringkali tanpa sadar, hati itu bisa diracuni dengan perkara-perkara yang sepele. Dengan kekhawatiran. Saudara pikir, khawatir sedikit kan tidak apa-apa. Khawatir tentang anak sedikit kan tidak apa-apa. Khawatir tentang hidup kan tidak apa-apa. Jangan biarkan itu masuk. Pertama, itu memang masuk seperti benih yang kecil. Tapi kemudian berkembang menjadi tanaman yang kemudian menghimpit hati kita, menghimpit iman kita. Saya pernah melihat seorang ibu yang seperti itu. Dimulai dengan kekhawatiran yang kecil. Kemudian berapa bulan kemudian saya sudah ketemu dia lagi. Dia begitu khawatir dengan segala perkara, saudara. Sampai keluar ke jalan aja. Khawatir, nanti kalau ditabrak bagaimana? Nanti kalau kecopetan bagaimana? Saudara, jangan pernah biarkan kekhawatiran itu
merampas damai sejahtera saudara. Saya mau saksikan soal ini. Pada waktu saya menginap di rumah orang tua saya, kemudian kedatangan pencuri. Dan waktu pencuri itu datang, dia itu mendobrak kamar saya gitu ya. Dia brak gitu kamar saya. Padahal kamar saya itu tidak dikunci saudara. Tapi puji Tuhan, begitu dia kedobrak gitu, dia tidak buka. Terus saya loncat, saya kunci, baru dia coba buka. Dan sudah tidak bisa. Dan Tuhan hindari, Tuhan lindungi semua, sehingga tidak ada sesuatu pun yang diambil. Yang diambil itu hanya televisi, karena memang Tuhan sudah tegur beberapa kali tentang televisi itu. Tuhan berkata waktu itu kepada ibu saya khususnya, jangan biarkan waktu doamu habis di depan televisi. Terus Tuhan katakan khusus spesial waktu itu, jangan mencintai film-film seri. Mami saya itu waktu itu lagi getol-getolnya nonton Maria Mercedes. Kalau sudah jamnya Maria Mercedes itu mami saya udah di depan televisi gitu loh. Pokoknya sebisa mungkin nonton Maria Mercedes. Kalau dia tidak nonton, pulang dia tanya ke pembantunya, ceritanya gimana tadi? Gitu. Jadi dari mama sampai pembantu-pembantu itu semuanya demen Maria Mercedes. Terus Tuhan memang sudah tegur berkali-kali soal itu. Dan mami saya masih rada ya begitu-begitu ya, kurang tanggap dengan suara Tuhan. Sehingga pencuri Tuhan biarkan datang khusus cuma mengambil televisi kami. Padahal saudara mikir ngapain ya? Padahal mereka datang berempat, bayangkan saudara. Dan mereka sudah sediakan pick up di depan rumah saya, mau menghabiskan semua harta kami. Dan di ruang bawah daripada televisi itu di ruang atas dan besar dan susah bawa turunnya. Padahal di ruang bawah kalau dia mau itu dia bisa menghabiskan segala sesuatu. Di ruang bawah kami itu semua alat musik komplit. Dari keyboard, gitar semuanya ada, mixer, dan itu saudara tahu harganya puluhan juta. Kemudian AC kalau mereka mau bongkar, microwave, tip deck, semuanya komplit di bawah itu. Kalau mereka mau bawa, seharusnya mereka bisa bawa yang itu. Ngapain sih susah-susah ngambil televisi segede gitu, gotong lewat tangga aja setengah mati? Kenapa tidak mau ngambilin yang di bawah? Yang di bawah kan begitu banyak dan begitu tersedia. Seandainya mereka bawa yang di bawah, kita juga tidak dengar apa-apa yang di atas. Tapi aneh sekali, mereka cuma datang untuk mengambil televisi dan kemudian pergi. Kemudian saya teruskan kesaksian saya. Kelihatannya sepele dan kami sesudah itu berdoa, kami minta ampun dan Tuhan bilang sudah selesai. Tapi tanpa sadar, ketakutan itu masuk dalam hati saya. Kelihatannya waktu itu saya tidak takut saudara. Saya masih bisa bilang, dalam nama Yesus lindungi kami Tuhan. Saya masih bisa begitu reaksinya waktu rampoknya itu ngegedor kamar saya. Tetapi besok paginya pada waktu saya tidur sendirian, sepanjang malam setiap ada mobil yang berhenti saya bahasa lidah. Tiba-tiba otomatis itu mulut keluar bahasa lidah. Saya mikir ini sih bukan bahasa lidah karena mau memuji Tuhan, karena ketakutan saudara. Paling aman kan kalau udah takut kan baru bahasa lidah. Jadi setiap kali ada mobil mulai bangun itu berkali-kali. Enggak cuma sampai di situ saudara. Saya pikir itu karena malam pertama. Kemudian saya pulang ke Bekasi. Malam saya pengen kencing. Buka pintu itu deg-degan saudara. Mau keluar dari kamar itu rasanya, aduh ada apa ya? Saya dengerin dulu ada suara enggak. Terus saya mikir, Iin kamu ngawur ini. Sudah tidak benar. Ada sesuatu ketakutan yang masuk dalam hati saya. Kemudian saya sadar bahwa saya perlu dibersihkan. Saya mulai berdoa, Tuhan, saya tolak semua trauma. Saya putuskan semua. Saya serahkan semua ketakutan saya. Dan saya bilang gantikan dengan damai sejahtera-Mu Tuhan. Dan sejak saya berurusan dengan Tuhan, semua ketakutan itu lenyap. Jagai hatimu dengan kewaspadaan. Karena seringkali kejadian-kejadian kecil, saudara tidak tahu, sudah masuk di dalam hati kita. Demikian juga Miriam. Miriam mulai dengan apa? Ketidakpuasan. Dia tidak puas dengan pimpinan Musa. Kenapa Musa yang bilang jangan mengawini wanita asing, dia mengawini wanita Kusi? Mulai ketidakpuasan, dia bangkit menjadi menghakimi. Dia bangkit menjadi seorang yang Tuhan kutuk selama 7 hari. Jagai hati kita dengan kewaspadaan. Saya juga mau berkata soal apa? Damai sejahtera. Banyak sekali daripada kita pagi bangun, tadi katanya mesti mencari hadirat Tuhan ya. Benar, cari hadirat Tuhan. Kemudian keluar. Pada waktu keluar mungkin perkara yang sepele. Pembantu kita tidak melakukan apa yang kita suruh. Saat itu sudah mulai jengkel. Jangan biarkan iblis mencuri damai sejahtera. Jangan biarkan iblis mencuri damai sejahtera. Kalau misalnya saudara mengalami sesuatu, saudara mulai rasa jengkel, masuk lagi ke kamar dan katakan, Tuhan, aku lebih menghargai damai sejahtera-Mu. Jagai, saya mau kasih kesaksian juga soal ini.
Saudara tahu saya punya anak itu ya. Anak saya umurnya 4,5 bulan dan dia mulai belajar makan bubur gitu. Kadang-kadang kalau dia makan bubur pakai sendok itu dia suka rewel. Jadi saya sediakan 1 dot yang saya lubangin lebih besar untuk dia makan bubur lewat itu. Kalau dia rewel nggak mau pakai sendok, saya suruh kasih pakai bubur itu, pakai dot itu. Nah, pembantu saya yang ini memang sudah rada tua, yang biasa mengasuh dia, memang pembantu saya juga cuma 1. Kemudian, tapi dia nggak pernah mau ngaku gitu loh. Kalau dia tuh nggak bisa melihat dotnya, bedanya dot yang biasa sama dot yang itu tuh nggak pernah mau mengaku. Padahal dia punya kacamata, sudah saya beliin kacamata. Berkali-kali baju anak saya itu basah semua. Jadi buburnya itu basah semua gitu loh. Saya sudah tahu. Ini pasti dia bajunya penuh susu. Saya sudah tahu dia salah ngasih dot. Kalau susu dikasih dot yang itu kan dengan sendirinya mengalir dengan deras. Anak saya kan nggak bisa masuk. Jadi kan akhirnya semua ke baju-bajunya. Saya sudah tahu berkali-kali seperti itu. Dan setiap kali saya tegur, saya bilang, "Tante, ini dotnya salah." Terus saya bilang, "Tapi tadi dia nelen kok. Buktinya cepat habis." Ya jelas cepat habis. Wong keluar semua, ya kan? Tapi dia bilang, "Ya itu buktinya cepat habis." Ya benar. Pertama saya ya sudahlah gitu lah. Kedua ya sudahlah. Terus lama-lama saya mulai tidak puas, saudara. Tanpa saya sadari ada ketidakpuasan terhadap pembantu saya ini. Padahal dia seorang pembantu yang baik. Dia seorang yang berusaha untuk selalu melakukan. Kemudian yang saya tahu setiap dia mengerjakan sesuatu, saya tidak puas. Dia masak sudah enak, ada aja yang saya cari. Saya bilang ini, tambahin garam, kurang garam. Padahal saya sudah tahu loh, itu sudah cukup seharusnya. Saya tidak sadar kok seperti itu. Kemudian kalau dia masak sesuatu, saya bilang, kalau dia ngepel gitu, saya bisa aja cari kotoran yang masih ada gitu ya. Saya bilang, itu loh masih tidak bersih. Saya tidak pernah marah, tapi saya kok begitu. Terus sekali waktu saya curiga. Saya bilang, kenapa saya jadi begini ya? Selalu cenderung untuk mencari kesalahan dia. Terus Tuhan katakan, hatimu mulai tidak puas dengan dia. Pada saat itu engkau mulai tidak puas dan tanpa sadar meracuni hatimu. Sehingga engkau mulai tidak bisa mengucap syukur dengan keberadaan dia. Tapi engkau mulai mencari kesalahan dia. Saya bertobat, saya bilang, Tuhan ampuni saya. Saya tahu bahwa pembantu saya yang kau sudah sediakan untuk saya itu sudah paling baik. Dia bisa dipercaya, dia bisa masak, dia bisa mengasuh anak saya dengan sabar. Ampuni saya Tuhan, karena saya tidak bisa menghargai. Dan pada waktu saya bertobat, saya rasakan damai sejahtera dan hubungan kami membaik kembali. Tapi saudara, seringkali ini juga meracuni saudara dan saya. Bukan cuma dalam hubungan soal pembantu, dengan hubungan suami istri. Kalau saudara mulai tidak puas sedikit dengan suamimu, seringkali tanpa sadar, kasihmu itu mulai digerogoti. Sehingga sekali waktu saudara akan merasa, kok aku cepat jengkel ya dengan suamimu. Coba periksa. Mungkin hatimu sudah mulai dikotori dengan ketidakpuasan. Kemudian mungkin saudara merasakan sama anak saudara, jengkel, cepat marah. Kenapa? Saudara mulai kecewa sama dia. Saya pernah dengar satu kesaksian bahwa anak itu, ada seorang anak yang pernah mengatai ibunya, "Mama itu begini," gitu ya. "Mama itu cerewet," gitu loh. Dan sejak saat itu, mamanya itu cepat jengkel sama anak ini. Selalu ribut terus. Akarnya cuma satu. Anaknya itu mengatai mamanya cerewet dan mamanya itu sakit hati. Jagai hatimu dengan kewaspadaan. Sebaliknya, ada kesaksian daripada adik ipar saya. Pada waktu kecil, dia itu seorang yang penuh sukacita. Manja, teriak-teriak, ketawa dan sebagainya begitu ya. Sekali waktu papahnya itu bilang begini tanpa sadar. Papahnya bilang gini. Mamanya bilang, "Pah, ajak aja dia gitu buat jalan-jalan." Dia bilang, "Aku malu ngajak dia. Dia tuh anaknya suka teriak-teriak, cerewet." Ngomong begitu. Anaknya itu dengar, saudara. Sejak saat itu dia jadi pendiam sampai saat ini. Sampai waktu menikah dengan adik saya itu setiap kali harus mendoakan dia supaya dia itu punya sedikit gairah, punya sedikit sukacita, punya sedikit spontanitas. Karena anaknya jadi pendiam sama sekali. Kalau tidak ditanya tidak ngomong. Diam sama sekali. Masalahnya cuma sepele. Orang tuanya pernah mengatakan dia malu karena anaknya cerewet. Karena itu jagai hati kita dengan kewaspadaan, tapi juga jagai hati suamimu, hati anak-anak, gembala sidangmu dengan kewaspadaan. Hati-hati dengan apa yang keluar dari mulut kita. Karena tanpa sadar seringkali begitu melukai, bisa mengakibatkan akibat-akibat yang fatal. Juga yang terakhir daripada soal hati, jagai hatimu dari segala keinginan. Tanpa sadar kita sebagai kaum perempuan ya, kalau shopping sering lihat-lihat, terus aduh ini bagus.
Kalau cuma sekedar menilai bagus itu tidak apa-apa. Tapi saya banyak menemui seseorang yang sangat-sangat dikuasai oleh keinginan untuk membeli barang. Ada seorang teman saya begitu memuji Benetton. Saudara tahu kan Benetton? Kalau ada kaos Benetton yang keluar, aduh, harus beli. Saya berkata, itu sudah lagi bukan menjadi sesuatu yang keinginan, tapi engkau sudah diperbudak oleh Benetton. Saudara, jagai hati-hati. Ada ibu-ibu yang senang sekali dengan alat-alat dapur. Kalau ada reklame tentang alat dapur yang baru, selalu harus beli. Sampai menumpuk di rumahnya. Padahal tidak pernah dipakai. Ada yang seperti itu. Ada yang senang baju, ada yang senang sepatu. Saya kenal orang yang punya sepatu sampai 23. Dicecer semuanya, itu belum tambahan terus. Saya bilang, buat apa ini sepatu? Dia setiap saya lihat sepatu bagus, saya mesti beli. Saudara, hati-hati dengan hal ini. Bukan Tuhan tidak boleh, tapi jagai hatimu. Jangan sampai itu memperbudak kita. Karena semua yang memperbudak itu sudah tidak sehat. Semua yang terlalu. Saudara boleh nonton televisi, tapi kalau hatimu sudah mulai cenderung kepada televisi, itu tidak lagi benar. Saudara boleh membeli segala sesuatu, tapi kalau sudah menjadi suatu keharusan, itu sudah tidak benar. Biarlah hati kita menjadi milik Allah. 100% mengasihi Dia. Semuanya hanya Dia. Yang lain biar memudar. Yang lain benar menjadi mutlak dalam hidup saudara dan saya. Saya percaya jiwa kita akan selalu dipenuhi dengan ketenangan, damai sejahtera, sukacita. Karena apa? Saudara tidak akan puas dengan kasih manusia. Saudara, pada waktu tadi saya berdoa, saya merasakan ada banyak dari ibu-ibu di sini yang jiwanya gersang. Saudara mungkin kelihatannya baik. Saudara kelihatannya hadir setiap kali. Saudara kelihatannya rajin membaca Alkitab, berdoa, semuanya baik. Tapi ada kegersangan tertentu dalam hati saudara. Tuhan katakan itu tadi waktu saya berdoa. Saudara merindukan sesuatu yang rasanya bisa membuat saudara itu semangat, penuh dengan kasih, penuh dengan sukacita. Ada beberapa ibu bahkan yang tanpa sadar saudara sudah merasakan, saya tahu saya punya suami yang baik, tapi suami saya tidak bisa memuaskan kasih yang saya rindukan. Ada sesuatu kekosongan dalam hatimu. Saya katakan, sebaik apapun suamimu, sebaik apapun keluargamu, itu tidak akan bisa memuaskan jiwa kita. Cuma Tuhan. Kalau kasih di dalam kita, di dalam Tuhan itu penuh, kita akan bisa menikmati segalanya. Karena pengkhotbah mengatakan apa? Karunia untuk menikmati itu diberikan kepada orang-orang yang dikenan oleh Tuhan. Saudara, kalau saya sedang tidak beres, saya pun selalu menilai yang kurang terhadap suami saya. Saya menilai dia kok tidak romantis, dia tidak pernah saya kasih saya bunga, dia kok begini, dia begitu. Tapi kalau saya penuh dengan kasih Kristus, saya selalu merasakan bahwa kasih dia cukup. Karena kalau saudara menuntut, tidak akan pernah berhenti. Tapi kalau saudara belajar untuk memberi, itu akan semakin deras. Menjadi seperti sungai yang keluar dari dalam saudara, deras, memenuhi hati saudara, memenuhi sekitar saudara, dan saudara menikmatinya pun berlipat kali ganda. Karena itu belajarlah untuk memberi. Belajarlah untuk meminta daripada Tuhan. Nanti kita akan berdoa, dan kita biar terbuka di hadapan Tuhan untuk memperbaharui hati kita. Saya katakan di sini ada 3 hal dalam hati. Hati itu perlu dibersihkan, hati itu perlu disembuhkan, hati itu perlu diperbaharui. Alkitab mengatakan 3 hal ini dari Yeskiel 36 ayat 26, Matius 23 ayat 26, Hosea 6 ayat 1. Hati itu perlu dibersihkan dari segala kotoran, dari kesombongan, dari iri hati, dari ketidakpuasan, dari segala sesuatu. Hati perlu disembuhkan. Saudara, tidak ada seorang pun di dunia ini yang hatinya tidak pernah luka. Saya dan saudara seringkali mengalami luka itu. Baik itu luka terhadap suami, terhadap anak-anak, terhadap sekitar kita, terhadap ibu gembala kita, mungkin bahkan terhadap hamba Tuhan yang saudara paling kasihi dan puja. Terhadap sesama, terhadap sahabat yang saudara paling senangi. Hati kita tanpa sadar itu seringkali luka. Tapi Tuhan katakan dia selalu sediakan kesembuhan. Dia sediakan kesembuhan. Kadang-kadang Tuhan biarkan kita dilukai supaya apa? Supaya kita kembali menghadap Tuhan. Seringkali kalau kita tidak dilukai, kita cenderung untuk mengasihi seseorang atau sesuatu lebih daripada Tuhan. Tapi pada saat kita dikecewakan, kita kembali mengasihi Tuhan. Karena itu kalau saudara mengalami luka, jangan malu. Katakan, Tuhan, aku mau untuk disembuhkan. Aku mau supaya hatiku murni dan berkenan di hadapan-Mu. Dan hati itu perlu diperbaharui. Tuhan katakan di Yeskiel bahwa banyak hati orang sudah membatu, sudah menjadi keras.
sudah menjadi tidak taat. Saudara, kalau saudara punya hati yang seperti itu, saudara mau berbuat sesuatu tapi rasanya tidak bisa untuk melakukan, Allah sediakan pembaharuan. Tuhan mau berikan kita hati yang baru. Yang ketiga saat ini, yang saya katakan adalah jangan menjamah orang yang diurapi. Saya tahu biasanya ada kesaksian, tapi mungkin hari ini saya tidak akan ajak saudara, tidak akan saya beri kesempatan untuk memberi kesaksian. Saya akan selesaikan firman Tuhan, kemudian nanti kita akan masuk dalam penyembahan dan berdoa. Yang ketiga, jangan menjamah orang yang diurapi. Kita lihat banyak contoh di dalam Alkitab, saudara. Contohnya tadi adalah Miriam dan Musa salah satunya. Miriam menjamah orang yang diurapi lewat perkataannya, sehingga dia mengalami kutuk. Kita lihat Daud dan Saul, tapi Daud memilih untuk tidak menjamah Saul. Kalau kita lihat Saul berbuat sesuatu yang sangat tidak menyenangkan. Saul berbuat sesuatu yang tidak adil. Saul bahkan ingin membunuh Daud. Tapi Daud selalu mengatakan, jauhlah daripadaku untuk menjamah orang yang Tuhan urapi. Dan yang saudara boleh lihat lagi adalah Elisa dan anak-anak yang ada waktu itu berkata, hei gundul, gundul. Apa akibatnya? Dimakan oleh beruang. Soal yang kecil, kenapa sampai mengakibatkan anak-anak itu dimakan oleh beruang? Karena anak-anak itu tidak tahu kepada siapa mereka berbuat. Kepada siapa dia mengejek dan berbuat begitu. Dia menjamah orang yang diurapi. Saudara, apapun yang saudara lihat dan pandang terhadap gembala sidang saudara mungkin, atau hamba-hamba Tuhan, memang saya akui hamba Tuhan pun tidak lepas dari kesalahan. Mungkin sekali waktu saudara kecewa kepada saya, melihat kok dia berbuat begitu, dia yang berkata begini, dia berbuat begitu. Pada saat demikian, ada 3 hal yang saya katakan. Pertama, doakan. Tidak salah kalau saudara melihat sesuatu yang jahat. Tidak salah kalau saudara menilai. Alkitab berkata, engkau boleh menilai, tapi engkau jangan menghakimi. Saudara tahu bedanya menilai dan menghakimi? Kalau menilai itu cuma bilang ini bagus, ini aqua, ini bagus, enak, bersih, selesai. Tapi kalau menghakimi saya bilang, tuh ini aqua kayak begini. Terus saya bilang, udah aqua begini jangan diminum lagi. Sudah buang lagi dari pasaran, jangan dibeli lagi. Itu namanya menghakimi. Jatuhkan hukuman dan hukuman. Saudara boleh menilai. Saudara boleh menilai, tapi jangan menghakimi. Kalau saudara menilai sesuatu, misalnya saudara lihat, oh putusannya tidak benar, doakan. Katakan, menurut saya tidak benar, tapi selebihnya urusan Tuhan. Kalau saudara lihat, Tuhan katakan, setiap hamba Tuhan harus diuji lewat apa? Buahnya. Kalau buahnya benar, saudara boleh mengatakan, ya dia hamba Tuhan yang benar. Kalau buahnya tidak benar, saudara boleh katakan, dia kurang benar di hadapan Tuhan. Tapi selebihnya urusan dia dengan Tuhan. Jangan katakan, tidak layak itu, tidak benar ajarannya, ngomongnya ngacau. Jangan dilebih-lebihkan. Pertama tadi saya katakan, doakan, doakan. Kalau saudara melihat sesuatu, kalau saudara dikecewakan, kalau saudara melihat sesuatu yang tidak benar daripada seorang hamba Tuhan atau seorang anak Tuhan, pertama doakan. Yang kedua, kalau saudara cukup dekat dengan orang itu, datangi dan tanyakan langsung. Kalau saudara cukup dekat dengan orang itu atau hamba Tuhan itu, jangan pernah ragu-ragu. Tanyakan dan katakan langsung. Saya mengucap syukur dengan orang-orang yang seperti itu yang hadir dalam hidup saya. Saudara, berapa kali pada waktu saya lemah, ada seseorang yang datang dan berkata, In, saya merasa bahwa kamu akhir-akhir ini khotbahmu sangat menurun. Engkau kelihatannya lemah dan capek. Saya langsung bilang, ya terima kasih dengan apa yang kau katakan. Saya akan bertobat, saya akan lebih banyak berdoa. Kemudian ada seorang pernah, saya waktu itu sama-sama melayani dengan seorang pemuda. Pelayanan kami seringkali berdua begitu ya. Suami saya di sini dan saya waktu itu masih di Belanda dan saya melayani seringkali berdua. Kami melayani doa pelepasan, kami melayani inner healing, saya berdua. Terus ada seorang yang datang kepada saya dan mengatakan begini, saya lihat hubunganmu terlalu dekat dengan pemuda itu. Saya periksa di hadapan Tuhan. Saya melayani benar murni hanya sebagai saudara seiman. Dan saya mengasihi dia sebagai seorang adik karena dia jauh lebih muda daripada saya. Tapi saya mengucap syukur dengan apa yang dia katakan. Itu membuat saya tahu bahwa di hadapan orang saya sudah terlalu dekat. Saya harus mundur. Saya harus menjaga jarak supaya saya jangan menjadi batu sandungan. Karena itu saudara yang saya katakan tadi. Pertama, doakan. Yang kedua adalah kalau saudara dekat dengan orang itu, coba untuk saudara berbicara 4 mata, jangan dengan orang lain. 4 mata, katakan apa yang saudara lihat dan apa yang saudara nilai. Jangan menghakimi. Dan yang ketiga, ambil yang baik, buang yang buruk. Tidak ada seorang pun daripada manusia di dunia ini yang sempurna dalam segala perkara.
Semuanya memiliki kesalahan, semua memiliki kelemahan. Ambil yang baik dan buang yang buruk. Bahkan Yesus pun mengatakan tentang ahli Taurat, ambil pelajarannya, tapi jangan tiru kelakuannya. Karena itu saudara, kalau saudara mendengar sesuatu, pertama doakan, kedua kalau bisa berkatalah 4 mata, tapi jangan menjatuhkan hukuman. Dan yang ketiga, ambil yang baik, buang yang buruk. Itu yang saya mau bagikan siang hari ini. Kita akan nyanyi lagu yang Ku mau sepertimu Yesus diperbarui selalu. Mari kita berdoa saudara. Ada 3 hal yang saya bagikan tadi. Renungkan dalam doa, renungkan. Pertama adalah mengetahui kedudukan saudara. Saat ini inilah waktunya untuk saudara menguji hati saudara. 1 Korintus 11 ayat 31 mengatakan apa? Kalau kita menguji diri sendiri, kita tidak akan dihukum. Tapi kalau kita pun dihukum, kita dididik supaya kita tidak dijatuhin hukuman bersama yang lain, yaitu pada masa kekekalan. Saudara, ini saatnya untuk saudara menguji diri. Uji dirimu, jangan malu, jangan tutupi-tutupi. Katakan, Tuhan, apakah aku masih belum tunduk? Atau aku sudah berkenan di hadapan-Mu? Uji dirimu. Apakah engkau selama ini benar motivasimu? Atau enggak? Uji dirimu sendiri. Kenali kedudukanmu. Yang kedua, jagai hatimu dengan kewaspadaan. Saudara, apakah sungguh hatimu saat ini sudah bersih, kudus dan berkenan di hadapan Tuhan? Kalau masih banyak perkara yang belum benar, bereskan. Akui dosamu saat ini. Apa yang Roh Kudus ingatkan, saya tidak bisa sebut satu persatu, tapi apapun yang Roh Kudus ingatkan, kalau itu kekhawatiran, kalau itu iri hati, kalau itu kesombongan, kalau itu ketidakpuasan, kalau itu nafsu, kalau itu keinginan yang tidak, katakan semua, minta ampun, minta ampun, minta ampun. Yang ketiga, kalau saudara pernah tidak puas dengan orang-orang, kalau saudara pernah dikecewakan, kalau saudara merasa pernah melihat bahwa hamba Tuhan berbuat sesuatu yang tidak benar, serahkan saat ini kepada Tuhan. Berkata, aku berkati mereka, aku doakan mereka Tuhan, dan aku tidak akan menjamah orang yang Engkau urapi, supaya berkat itu menjadi bagianku seperti Daud, dan bukan kutuk seperti Miriam. Kita akan nyanyikan ini.